Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu alamiah dasar bersama saya Maisubhan Arif. Alhamdulillah kita sudah menginjak ke pertemuan 10 berkaitan dengan isu lingkungan terkini. Jadi hari ini kita akan membahas berbagai isu lingkungan yang sedang trending ataupun viral akhir-akhir atau belakangan ini. Jadi masalah lingkungan itu mulai ramai dibicarakan sejak konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia pada tanggal 15 Juni 1972. Hal ini dipicu oleh besarnya populasi manusia, ya, karena ada laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Ya, oleh karena itu pada awal-awal pada tahun-tahun itu merupakan masa orde baru waktu itu untuk sejarah bangsa Indonesia, dan dicanangkanlah keluarga berencana yang maksimal memiliki anak 2. Nah, ini salah satunya pemicu ataupun latar belakang munculnya masalah lingkungan. Jadi dari besarnya populasi manusia. Kemudian pertumbuhan penduduk ini sebanding dengan pembangunan dan industrialisasi. Semakin banyak penduduk otomatis akan banyak muncul perumahan-perumahan. Kemudian kawasan-kawasan industri untuk mencukupi kebutuhan manusia atau penduduk yang ada di suatu tempat. Tetapi industrialisasi ini sampai mempercepat persediaan segala kebutuhan hidup manusia, juga memberikan dampak negatif terhadap manusia itu sendiri, yaitu terjadinya pencemaran lingkungan. Jadi ini merupakan suatu kejadian sebab akibat, ya. Jadi ada pertambahan penduduk yang tidak terkendali, kemudian diiringi dengan industrialisasi untuk mencukupi kebutuhan manusia, dan industrialisasi ini memberikan dampak negatif juga terhadap manusia itu sendiri, yaitu pencemaran lingkungan. Jadi menurut teori Gaia, jadi kalau kita itu di bumi itu merupakan atau menyatakan bahwa bumi merupakan kumpulan sistem-sistem hidup yang menjadi satu kesatuan. Dalam sistem tersebut ada subsistem, akan tetapi apabila ada perubahan sekecil apapun dalam subsistem bumi, maka akan memberikan dampak bagi bumi sebagai satu sistem, atau kita sebut dengan teori chaos, ya. Jadi kalau ada satu subsistem yang tidak berfungsi dengan semestinya, maka akan mengganggu sistem yang lebih besar. Nah, jadi ini adalah menunjukkan bahwa bumi merupakan satu sistem yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisah. Nah, dampak dari permasalahan lingkungan pasti akan mempengaruhi sistem bumi secara keseluruhan. Jadi misalkan pencemaran terjadi di Indonesia. Indonesia bagian dari dunia atau bumi, ya. Jadi pencemaran yang ada di Indonesia akan mengakibatkan atau mempengaruhi sistem bumi secara keseluruhan. Begitu juga ketika pencemaran lingkungan terjadi pada suatu negara yang lainnya, maka akan mempengaruhi sistem bumi secara keseluruhan. Oke, untuk hari ini kita akan membahas isu lingkungan menjadi 3 bagian. Ada isu lingkungan lokal, ada isu lingkungan nasional, dan ada isu lingkungan global. Kita mulai dari yang skopnya paling kecil, yaitu isu lingkungan lokal. Ada beberapa isu lingkungan yang sedang terjadi di kawasan lokal, ruang lingkupnya. Yang pertama adalah kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Dampak dari kekeringan bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan, keterancaman pangan, pertanian, dan peternakan. Alhamdulillah kita sudah memasuki musim pancaroba untuk saat ini. Jadi ada peralihan antara musim kemarau ke musim penghujan, dan stok air juga sudah mulai membaik. Karena kemarin-kemarin kita mengalami musim kemarau, akhir-akhir musim kemarau, dan sekarang sudah sering hujan. Ini adalah untuk kembali tanah mengisi kantong-kantong airnya yang ada di bawah permukaan tanah, sehingga bisa kita gunakan. Yang kedua ada banjir. Banjir merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses infiltrasi mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena daerah hijau sebagai penahan air hujan berkurang. Dampak dari banjir menyebabkan gangguan kesehatan, terlambatnya kegiatan aktivitas manusia, penurunan produktivitas,
Dampak banjir merupakan dampak lokal, tetapi bisa juga menjadi skala nasional seperti banjir yang ada di Jakarta yang menghambat aktivitas nasional karena bandara terisolasi. Jadi air memang kurang menimbulkan masalah, lebih juga menimbulkan masalah. Jadi kita serahkan kepada Sang Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengatur rezeki air untuk makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian yang ketiga adalah longsor. Longsor adalah terkikisnya daratan oleh air larian, air runoff, karena penahan air larian dari daerah hijau berkurang. Ini biasanya terjadi pada daerah-daerah yang lereng atau punya lereng ataupun punya kemiringan, sehingga air akan langsung mengalir ke bawah tanpa melewati pepohonan, karena pepohonan ini fungsinya adalah untuk menyimpan air ketika ada aliran air dari atas ke bawah. Dampak dari longsor bisa berdampak terjadinya kerusakan tempat tinggal atau tempat kegiatan aktivitas seperti ladang, sawah, dan juga bisa mengganggu transportasi kegiatan perekonomian. Dampaknya sangat dirasakan bagi daerah lokal dan ada kemungkinan berantai ke daerah lainnya. Yang keempat adalah erosi atau abrasi. Erosi adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Dampak erosi pantai berdampak lokal dan dapat menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilang potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Namun kita bisa menanggulanginya dengan cara menanam pohon-pohon bakau di daerah pantai. Hal ini untuk mengurangi ataupun mengurangi, karena kita tidak bisa menghentikan gerusan air laut ke daratan, mengurangi dampak dari pengikisan daratan oleh gelombang air laut atau memakai pemecah gelombang menggunakan batu ataupun seperti cor-coran yang diletakkan di pinggiran-pinggiran pantai. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian ada intrusi air laut. Jadi masuknya air laut yang rasanya asin yang sudah mengisi ruang bawah tanah. Akibat air tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tahanan intrusi air laut seperti kawasan mangrove atau bakau. Dampak dari intrusi air laut adalah terjadinya kurang stok air tawar sehingga akan mengganggu kesehatan. Kalau kalian perhatikan di daerah pesisir, biasanya pesisir utara Jawa ya, yang sering saya temui itu walaupun dia jauh dari pantai, tetapi air sumurnya itu sudah terasa asin, dan ketika kita pakai untuk mandi misalkan, kita banyak menghasilkan gelembung-gelembung sabun. Itu adalah pertanda bahwa air sudah mengalami intrusi, artinya sudah tercemar oleh air laut yang rasanya asin, sehingga itu akan sedikit banyak akan mengaruhi kesehatan manusia ataupun penduduk yang ada di tempat tersebut. Kemudian selanjutnya ada rob. Rob merupakan naiknya air laut ke daratan. Rob merupakan fenomena yang terjadi ketika air laut dalam keadaan pasang. Dampak dari rob salah satunya adalah terganggunya aktivitas manusia di daerah terdampak. Selain itu, masalah kesehatan akan selalu menyertainya. Rob merupakan salah satu masalah lingkungan yang belum terpecahkan di daerah Pekalongan. Yang adalah salah satu isu lingkungan lokal yang kita hadapi setiap tahunnya di daerah Pekalongan, yaitu banjir rob. Dan memang ini adalah fenomena yang terjadi setiap bulannya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita pelajari, rob itu ada kaitannya dengan pergerakan bulan terhadap bumi. Jadi air laut akan naik atau mengalami pasang ketika bulan memasuki fase bulan baru ataupun memasuki fase bulan purnama. Jadi kalau bisa kalian hitung ketika masuk awal-awal kalender Hijriah tanggal 1, 2 itu pergantian bulan Hijriah ya, sama bulan Syamsiah. Kemudian di saat bulan purnama 14-15 kalender Hijriah, nah itu akan terjadi naik air laut ke daratan atau dia mengalami pasang.
Dan ketika pasangan ini tidak bisa maksimal, maka akan menimbulkan yang namanya banjir rob. Seperti itu. Kemudian kita menginjak yang skop yang lebih besar, yaitu isu lingkungan nasional. Yang pertama ada deforestasi, yaitu menurunnya luasan hutan yang terjadi akibat kegiatan penebangan hutan secara liar tanpa izin atau illegal logging. Dampak dari kegiatan illegal logging berdampak pada skala nasional karena terjadi penurunan sumber daya alam baik dari hasil hutan, keanekaragaman maupun konservasi air. Yang kedua adalah kebakaran hutan. Proses kebakaran hutan dapat terjadi secara alami atau disengaja karena ulah manusia. Kebakaran oleh manusia biasanya dengan dalih pembukaan lahan untuk perkebunan. Nah, dampaknya adalah memberi kontribusi CO2 di udara, hilangnya keanekaragaman hayati, asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan dan asapnya bisa berdampak ke negara lain. Jadi kalau kita perhatikan kemarin waktu Kalimantan itu terbakar ya, karena tertiup angin asapnya terbawa sampai Singapura, Malaysia, bahkan Thailand, sehingga bisa mengganggu negara lain karena terjadi kebakaran hutan di tempat kita atau di Indonesia. Jadi tidak hanya pada lokal saja dampaknya, namun ke negara tetangga pun juga terkena dampaknya. Kemudian selanjutnya ada pencemaran limbah industri. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran terjadi akibat pengelolaan limbah industri yang tidak baik dan benar. Dampak dari pencemaran adalah gangguan kesehatan, penurunan kualitas lingkungan, dan dapat menurunkan produktivitas. Dampak dari pencemaran limbah industri ini bisa berskala nasional karena pencemaran bisa terjadi melalui perairan yang mengalir atau udara, sehingga dampaknya tidak hanya satu daerah tetapi dirasakan oleh daerah lainnya. Kemudian pencemaran minyak lepas pantai. Mungkin kalian pernah membaca berita ada kapal tanker yang membawa minyak bumi mengalami kebocoran atau karam di dekat pantai yang terdiri dari batu karang. Jadi hasil eksploitasi minyak bumi yang diangkut oleh kapal tanker ke tempat pengolahan minyak bumi kadang seringkali mengalami gangguan ataupun kendala. Kendalanya adalah biasanya minyak bocor atau kapalnya mengalami karam sehingga minyaknya bocor ke laut dan sebagainya. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebabkan lepasnya minyak ke perairan. Dampaknya mengakibatkan limbah tersebut dapat tersebar tergantung gelombang air laut. Dapat berdampak ke beberapa negara, akibatnya tertutupnya lapisan permukaan laut yang menyebabkan penetrasi matahari berkurang, menyebabkan fotosintesis terganggu, peningkatan oksigen, dan dapat menyebabkan kematian organisme laut. Jadi jangan dibayangkan minyak bumi ini seperti minyak goreng yang bening, tidak terlalu kental ya, encer. Jadi minyak bumi itu hitam pekat dan sangat berminyak. Jadi ketika tumpah dan terkena binatang-binatang laut ya, seperti penguin, kemudian anjing laut dan sebagainya, itu akan menyebabkan minyaknya dapat tertempel dengan kuat di badan binatang-binatang laut tadi. Ya, jadi jangan dibayangkan seperti minyak goreng yang jernih ya, jadi sangat pekat dan sangat berminyak. Kemudian selanjutnya skop yang paling luas yaitu isu lingkungan global. Nah, isu lingkungan global tidak afdol rasanya kalau kita tidak bicara tentang global warming atau pemanasan global.
Jadi global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca. Jadi emisi gas rumah kaca itu ada karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan CFC klorofluorokarbon, sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Pemanasan global mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi lingkungan biofisik, seperti es di kutub meleleh, kenaikan permukaan air laut, mungkin di pekalongan banjirop juga ada kaitannya dengan kenaikan permukaan air laut. Kemudian perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, kurangnya flora tertentu, migrasi fauna dan dampak penyakit dan sebagainya. Jadi secara dampak bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat meliputi gangguan terhadap fungsi kawasan pesisir dan kota pantai. Jadi ketika dia sudah dijangkau oleh air laut alias terkena banjirop, maka kawasan pesisir atau kota pantai akan berkurang fungsinya karena banyak penduduk yang akhirnya dengan terpaksa pindah ke tempat yang lebih aman dari air laut. Yang kedua adalah gangguan terhadap fungsi prasarana dan sarana, terutama di udara dan laut. Kemudian gangguan terhadap permukaan penduduk, tadi ya kaitannya dengan air laut yang sudah menjangkau daratan. Kemudian pengurangan produktivitas lahan pertanian karena airnya sudah tercemar dengan air laut, dan peningkatan risiko kanker dan wabah penyakit. Nah, itu adalah dampak dari pemanasan global dari sisi atau segi sosial ekonomi. Nah, kemudian yang kedua ada penipisan lapisan ozon. Ini satu paket dengan pemanasan global. Jadi dalam lapisan stratosfer di bawah pengaruh radiasi ultraviolet itu CFC terurai ya, karena ada kandungan CFC-nya, dan membebaskan atom klor sesuai dengan reaksi seperti berikut ini. Nah, bisa kalian lihat ya reaksinya ya, ada CFC 11 karbon klorin, kemudian ditambah dengan sinar UV plus CCl2F ya. Jadi kalau kalian bingung tinggal dilihat aja itu reaksinya. Nah, artinya apa di sini? Klor akan mempercepat penguraian ozon O3 menjadi gas oksigen. Jadi kalau O-nya cuma 2 itu adalah oksigen, tapi O-nya kalau 3 itu adalah ozon. Dan ozon ini berguna bagi kita semua yang ada di bawahnya, yaitu di bawah atmosfer. Kalau ozon ini adalah dia menyerap atau memfilter radiasi ultraviolet dari matahari. Jadi diperkirakan satu atom klor akan dapat mengurai 100.000 molekul ozon. Di samping itu, gas dari rumah kaca dan beberapa atom lain yang mengandung brom seperti metil bromida juga ikut memperbesar penguraian ozon. Dengan berkurangnya lapisan ozon dalam stratosfer, terbentuknya lubang ozon yang makin luas, maka radiasi ultraviolet lebih banyak sampai ke permukaan bumi. Di mana Badan Proteksi Lingkungan Amerika atau EPA memperkirakan 5% ozon yang berkurang akan dapat menyebabkan gangguan pada makhluk hidup. Yang lain, lebih banyak kasus kanker kulit melanoma yang sering berakibat fatal dan menyebabkan kematian tiap tahun. Kemudian menaikkan kasus katarak pada mata, kulit terbakar matahari, dan kanker mata pada sapi. Kemudian menghambat daya kebal atau imunitas pada manusia sehingga lebih mudah terinfeksi penyakit. Yang keempat, penurunan produksi tanaman pangan seperti beras, jagung, dan kedelai. Yang kelima adalah kenaikan suhu udara karena terjadi perubahan iklim, penurunan produksi pertanian, dan kematian. Nah, jadi seperti ini kira-kira yang terjadi di atmosfer sana ketika cahaya matahari itu menguraikan ozon. Jadi O3 itu ketika dia ketemu sama klor maka akan pecah jadi oksigen O2 ya, dan oksigen satu doang, O2 sama O, nggak cuma jadi 3. Nah, itulah proses kerusakan ozon oleh klorin. Nah, dapat dilihat atau diamati melalui diagram yang ada di sini ya, warna biru. Nah, klor ini banyak dikandung oleh siapa? Jadi
semprotan-semprotan yang menghasilkan aerosol atau butiran-butiran uap air yang kecil, itu juga memicu naiknya klorin atau HFC tadi ke atmosfer, pemadam kebakaran ya, kemudian lemari es, AC yang tidak menggunakan CFC. Jadi kalau sekarang banyak yang khasnya atau kulkas yang tulisannya non CFC, itu menunjukkan dia tidak menggunakan CFC dengan proses pendinginannya. Kemudian ada hujan asam. Jadi proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemar udara seperti karbon dioksida, sulfur oksida, nitrogen dioksida di udara. Senyawa pencemar tersebut dapat bereaksi dengan air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Dampak dari hujan asam adalah proses korosi yang menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit dan mengganggu sistem pernapasan. Kemudian juga menyebabkan pengasaman tanah. Ketika tanah sudah asam, maka untuk digunakan sebagai tanah pertanian agak mengalami kesulitan. Kemudian isu lingkungan global selanjutnya adalah pertumbuhan populasi, di mana pertambahan penduduk dunia yang mengikuti pertumbuhan secara eksponensial merupakan permasalahan lingkungan. Pertumbuhan penduduk akan menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya alam dan ruang, sehingga dampak pertumbuhan penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan sumber daya alam dan ruang. Untuk kebutuhan sumber daya alam dapat menyebabkan overeksploitasi, sedangkan kebutuhan ruang menyebabkan terjadinya pengalihan lahan dari hutan atau daerah hijau menjadi lahan pemukiman. Ya, jadi itu beberapa isu lingkungan global. Kemudian ada satu lagi yaitu desertifikasi atau penggurunan ya. Desert ya, gurun. Penggurunan merupakan penurunan kemampuan daratan. Pada proses desertifikasi terjadi proses pengurangan produktivitas yang secara bertahap dan penipisan lahan bagian atas karena aktivitas manusia dan iklim yang bervariasi seperti kekeringan dan banjir. Dampak dari desertifikasi mulai berdampak lokal, akan tetapi sekarang sudah menjadi isu global yang berdampak pada seluruh dunia. Kasus desertifikasi di Meksiko menyebabkan emigrasi penduduk ke Amerika Serikat. Selain itu, desertifikasi menyebabkan semakin meningkatnya lahan kritis di muka bumi, sehingga untuk menangkapkan CO2 menjadi semakin berkurang. Kemudian penurunan keanekaragaman hayati, ini semakin banyak habitat yang tergeser fungsi ya, maka akan menurunkan keanekaragaman hayati. Jadi ini adalah keberagaman spesies makhluk hidup. Keanekaragaman hayati tidak hanya mewakili jumlah atau presentasi spesies yang ada di suatu wilayah, oleh itu juga keunikan antar spesies, gen, serta ekosistem yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Penurunan keanekaragaman hayati sekarang sudah menjadi isu global yang dibahas dalam beberapa konferensi dunia. Dampak penurunan keanekaragaman hayati adalah karena keanekaragaman hayati ini mempunyai potensi yang besar bagi manusia, baik untuk kesehatan, sumber bahan obat, sumber pangan, dan mempunyai potensi ekonomi. Kemudian ada pencemaran limbah B3 dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 99 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu B3 bahan berbahaya dan beracun. Yang dimaksud dengan B3 dapat diartikan sebagai semua bahan atau senyawa baik padat, cair, ataupun gas yang mempunyai potensi yang merusak terhadap kesehatan manusia serta lingkungan akibat sifat-sifat yang dimiliki senyawa tersebut. Limbah B3 diidentifikasi sebagai bahan kimia dengan satu atau lebih karakteristik. Di antaranya adalah mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, dan menyebabkan infeksi. Limbah B3 merupakan bahan berbahaya dan beracun yang penanganannya harus secara khusus dengan konsep from cradle to grave, artinya dari hulu sampai hilir. Kondisi sekarang, limbah B3 tidak berdampak lokal saja karena terjadi kegiatan pemindahan limbah B3 antar negara, bahkan ada yang membuang di laut lepas. Karena kita sudah tidak jarang menemukan ada pulau sampah di lautan ya.
Jadi hal tersebut menyebabkan isu tentang limbah B3 menjadi isu global karena bisa berdampak kepada semua negara apabila pembuangan limbah B3 di laut lepas terjadi kebocoran atau pembuangan limbah B3 ke teritori negara lain. Dampak limbah B3 bersifat akut sampai kematian bagi makhluk hidup. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, tambah satu lagi ya, karena kita sekarang menghadapi masa pandemi, maka isu lingkungan yang nyata sekarang adalah berkaitan dengan pandemi COVID-19. Nah, ini mengubah struktur atau kebiasaan kita, kemudian lingkungan kita menjadi lebih lebih berhati-hati, lebih bersih lagi agar kita tidak terpapar virus COVID-19. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau sekarang setelah UTS banyak kalian yang banyak tugas, kuat ini cocok buat kalian. Untuk kamu yang tengah lelah akan kuliah, yang merasa jenuh akan tugas, semangat, jangan putus asa, karena niat dan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan jangan lupa berdoa semoga buruk ini segera berakhir supaya kita dapat berjumpa kembali dalam kuliah tatap muka yang kalian inginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.